الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علينا رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا وزنة عرشك ومداد كلماتك شر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتراحم وتعنن على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat pengurus BKM, hadir raya al-huda, para tokoh masyarakat semua yang hadir, ikhwanana, saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, istiqomah di dalam amal saleh. Mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat, penuh hidayah dan taufik dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling besar jasanya kepada semua makhluk, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya di semua alam yang akan kita lalui. Saya nggak bilang di hari kiamat saja, ya, karena kita nggak ngerti kita melalui berapa banyak alam. Yang kita tahu nih, ya, alam dunia ini pun juga perlu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat, di barzakh, di alam kubur, ya. Kemudian juga setelah alam kubur di hari kiamat, dan sampai nanti di akhirat, sampai bahkan di surga sekalipun. Karena bisa jadi orang di dalam surga dia naik derajat berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan batas-batasin syafaatnya Nabi hanya di hari kiamat saja. Ya, banyak kali macam-macamnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah nyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin itu tuh semua alam. Supaya Anda paham, alam itu banyak. Semua alam. Alam dari personnya atau alam dari masanya. Ya, dari personnya alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat. Kalau ada umpamanya alien atau apa macam-macamnya, wallahu alam. Ya. Nabi Muhammad rahmat untuk semuanya. Ya. Atau juga alam dalam artian masanya. Ya, di alamul arwah Nabi Muhammad rahmat. Ya, di alam dunia Nabi Muhammad rahmat. Di alam kubur Nabi Muhammad rahmat. Di semua alam. Ya, sampai hari kiamat dan juga di hari akhirat sampai neraka surga juga beliau adalah rahmatan lil alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang sempurna dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf atas liburnya beberapa saat ngaji di masjid ini, ya, karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan insyaallah bisa lebih istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita membahas tentang masalah kitabul jihad di akhir-akhir kitab fikih. Yang sering kita sampaikan, ya, tidak usah takut bahas kitabul jihad, karena memang kitabul jihad ini adalah manhaj samawi, ya, adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan rahmat, penuh dengan welas asih, penuh dengan kasih sayang. Jangan memahami sepotong-sepotong di dalam urusan agama kemudian sampai suudzon, buruk sangka kepada syariat agama. Ya, sering kita sampaikan. Ya, dunia ini mengenal kasih sayang bahkan sampai dalam perang itu adalah dalam Islam. Nah, sedangkan kalau non-muslim yang teriak-teriak hak asasi manusia, sekarang gampangannya saja, gambarannya saja, gampangan saja. Ya, penyiksaan, ya, penjara Guantanamo, penjara yang ada di Myanmar, itu siapa yang buat? Muslim apa non-muslim? Ya. Sedangkan kalau orang Islam memuliakan tawanan, dan itu adalah salah satu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bil usara khaira, pesan-pesan dengan para tawanan yang baik. Sehingga kebanyakan tawanan di zaman Nabi, kebanyakan mereka masuk Islam.
karena melihat muamalah atau interaksi para sahabat yang baik kepada mereka. Ya. Nah, maka pembahasan tentang fikih dan juga tentang jihad sudah kita jelaskan. Jihad tidak melulu urusan perang. Ya, perang itu adalah akhir fase dari jihad. Jihad itu memiliki, sebagian ulama menyebut 14 arti. Ya, kemarin pernah kita sebutkan 5 dari marotibul jihad. Apa itu tingkatan-tingkatan jihad? Mulai dari ngajar ilmu, mulai dari berusaha untuk daf'us syubah, menolak syubhat-syubhat pemahaman akan orang-orang yang akan ngacau pemahaman Islam. Nah, itu juga termasuk jihad. Termasuk juga penjagaan di batas-batas wilayah negara. Itu juga jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar juga bagian dari jihad. Bahkan cari ridho orang tua juga jihad. Dengan nas hadis Nabi. Satu orang pemuda datang sama Nabi kepingin jihad. Nabi tanya, ahayyun walidaka? Masih hidup dua orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Irji fa fihima fajahid. Pulang kau. Di kedua orang tuamu lah kau berjihad. Berarti urusan sama orang tua juga bagian dari jihad. Taklim juga jihad dan lain sebagainya. Orang yang kalau belum lagi mujahadatul nafas, melawan hawa nafsu, itu sebutan nas hadis. Kalian pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu dan lain sebagainya dari arti-arti jihad. Nah, perang itu adalah akhir dari fase jihad, dan ini pun harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin, bukan person, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi pemimpin yang disahkan oleh negara. Siapa? Presiden. Jadi kalau ada perintah presiden baru kemudian perang. Ada perintah dari Al-Imamul A'zam. Imam A'zam itu presiden. Terlepas dari urusannya presidennya itu adil atau tidak adil, tapi pemerintahan yang sah. Maka kadang-kadang sebagian kemudian menganggap pimpinan ormas sudah jadi pimpinan terbesar. Ketua ormas dianggap sudah imam. Ini semuanya ini menyalahin aturan. Secara hukum fikih dalam urusan ya kita sih nggak ada masalah. Kemudian menyebut orang itu imam, ya imam sholat juga imam, ya kan ya. Imam ngaji, ustadz ya imam. Tapi dalam urusan jihad nggak sembarangan, Pak. Dalam urusan jihad nggak bisa ketua partai, ketua ormas, ketua organisasi, ketua majelis taklim perang gitu ya, maju ya nggak boleh, nggak bisa. Karena ini berhubungan dengan keamanan nyawa, berhubungan dengan kedamaian secara umum. Maka nggak boleh orang kemudian beralasan dengan jihad dan lain sebagainya tanpa adanya izin dari pemerintah yang sah. Jadi, kecuali kalau musuh sudah masuk ke dalam negara kita. Sudah pernah kita bahas itu. Zaman dulu, penjajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Ya, nggak perlu nunggu ada presiden. Zaman dulu nggak ada presiden. Masa Diponegoro, mana ada presiden? Masa Imam Bonjol, mana ada presiden? Belum ada pun Indonesia. Setiap daerah memunculkan dan menghidupkan pergerakan masing-masing. Kenapa? Karena orang kafir sudah masuk ke dalam kota dan negara. Termasuk juga resolusi jihad yang dibuat oleh Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk 10 November di Surabaya. Kenapa? Karena sekutu Jepang segala macam sudah masuk, Inggris sudah masuk. Maka dikeluarkan resolusi jihad, fatwa jihad wajib ain, fardhu ain. Kemudian disebutkan
kita sebutkan akhir dari pembahasan kita. Kalau selesai perang, gimana orang-orang yang ditawan? Ada dua kelompok, ada dua bagian. Satu langsung jadi budak. Dan sering kita sampaikan, perbudakan ini adalah hukum kuno dari zaman dulu. Zaman dulu. Maka Islam tidak kemudian menghapuskan perbudakan secara total sebagaimana hukum sekian puluh tahun yang silam sebagai hukum internasional, karena Islam juga menghormati hak-hak semua orang. Jangan dianggap kemudian Islam itu hanya menghormati hak orang miskin saja. Haknya orang kaya juga dihormati di dalam Islam. Dan tidak jarang orang juga demikian. Orang yang tidak mampu bekerja, orang yang tidak mampu mencari nafkah, dia lebih nyaman ikut orang. Dia lebih nyaman ikut orang. Apalagi kalau umpamanya yang diikuti sayyidnya itu adalah orang soleh, orang baik, orang yang bertanggung jawab. Terlepas dari juga Islam juga menganjurkan banyak segala sesuatu itu dengan memerdekakan budak. Kafarat ini merdekakan budak. Ada pelanggaran ini kafaratnya memerdekakan budak. Semua memerdekakan budak. Sampai disebutkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan budak lebih dari 3.000 orang. 3.000 itu kan orang satu kecamatan itu. Satu kecamatan zaman dulu. Zaman dulu orang masih jarang di satu kota, satu daerah, satu desa kan. Gimana seringnya memerdekakan budak. Anjuran memerdekakan budak sangat banyak di dalam Islam. Tapi tidak diambil hukum semisal hukum internasional total. Dihapus hukum perbudakan karena penghapusan hukum perbudakan otomatis mendolimin hak-hak orang kaya. Orang kaya. Nah, sedangkan Islam itu adalah syamil, universal, menyeluruh, sempurna, memuliakan orang miskin, memuliakan orang kaya, memuliakan rakyat, memuliakan pejabat. Gitu ya. Islam itu kayak gitu, memuliakan semuanya. Maka ini tadi yang langsung jadi budak adalah anak-anak dan wanita. Anak-anak dan wanita jadi budak. Kemudian termasuk juga anak-anak dan wanita adalah orang gila atau waria. Karena waria lebih berhukum ke perempuan. Meskipun pernah kita sampaikan dalam urusan bab sholat, diambil yang aurok, yang lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati. Jadi urusan dalam sholat diambil yang lebih hati-hati. Dia ini istilahnya waria yang bukan waria bencong yang sebetulnya laki-laki kemudian bersolek wanita. Bukan, itu berhukum wanita. Kalau waria di dalam hukum Islam itu adalah orang yang tidak diketahui laki perempuannya. Semisal umpamanya punya alat dua, atau punya alat yang nggak kayak laki, nggak kayak perempuan, kayak gitu. Dan ini rasanya nggak ada rasanya. Ini mungkin zaman dulu. Kalau yang sering-sering ada di pinggir-pinggir jalan itu laki semua itu, ya kan ya. Cuman bersoleknya saja kayak cewek, fitnah. Salah satu pintu setan, salah satu pintu setan. Setan itu memang namanya bujuk nipu, sampai urusan sampai urusan laki perempuan, namanya nipu, ya kan? Laki ya laki, kok kemudian dibuat seakan-akan perempuan. Dan itu diantara orang-orang yang tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Disebutkan oleh Nabi, satu laki-laki yang nyerupain perempuan, dua perempuan yang nyerupain laki-laki, tiga ad-dayyus.
Dayyus itu orang yang membiarkan kemaksiatan di rumah tangganya. Membiarkan kemaksiatan di rumah tangganya. Apakah istrinya, apakah anaknya. Ya. Maka kalau ada kemaksiatan di rumah tangga ya harus dibereskan. Harus dibereskan. Tidak bisa kemudian masing-masing atau apa, nggak bisa. Ya, umpamanya mohon maaf istrinya umpamanya istrinya main sama laki lain. Ya, atau umpamanya istrinya mohon maaf lesbi, umpamanya gitu. Ya nggak bisa kemudian dikatakan ya udah masing-masing. Yang penting keluargaku nggak retak, nggak bisa. Karena suami bertanggung jawab, dosanya istri juga bertanggung jawab. Ya, dosa istri juga suami bertanggung jawab. Maka nggak boleh dia membiarkan, dia termasuk dayyus, orang yang membiarkan kotoran di dalam rumah tangga. Termasuk juga umpamanya anaknya pacaran, termasuk anaknya melakukan hal-hal yang dikhawatirkan haram. Maka harus diingatkan, harus dinasihatin, harus gimana caranya untuk dijaga. Ya, nggak bisa masing-masing. Nggak tahu lah, udah dewasanya, udah gedenya sendiri, udah bisa mikir sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Karena dia di dalam rumah tanggamu dan engkau adalah yang besar sebagai penanggung jawab. Gitu ya. Beda kalau dia udah lepas, udah cerai, urusannya dia, udah namanya cerai, mau ya apa lagi? Ya. Ini tadi termasuk apa? Orang gila dan juga waria. Ya. Kemudian kelompok kedua adalah yang tidak langsung jadi budak. Mereka adalah orang-orang kafir asli, laki-laki yang udah baligh, merdeka dan berakal. Ya, disebutkan kafir asli nanti kita akan bahas kalau dia murtad. Baik. Kafir asli itu memang maksudnya memang dianya kafir, mulai dari bayi dah kafir, dari kecil kafir gitu ya. Nah, laki-laki baligh, berakal, merdeka. Ya. Maka kalau ditawan, maka kembali kepada kebijaksanaan pemimpin. Kebijaksanaan imam atau presiden. Kebijaksanaannya disuruh milih antara 4, yaitu 1 dibunuh, dan dibunuhnya juga harus dengan cara semisal kisos ya. Nggak boleh, dengan Islam tidak membenarkan adanya pembunuhan selain kisos. Nah ya, selain penggal leher, dan penggal leher itu yang termudah dan tergampang, dan si penerima hukuman tidak merasakan sakit. Cuman sekali langsung saja dia hilang nyawa. Berbeda dengan cara lain, disetrum, lama ya kan ya. Apa lagi? Ditembak pun juga masih lama, belum tentu berada di titik-titik yang persis langsung mematikan. Ya. Nah, oleh sebab itu disebutkan hewan itu ya disembelih itu kan tenang. Ya, disembelih itu tenang. Hikmah dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman Rahim kepada semua hamba-hambanya, sampai di dalam masalah hukuman sekalipun. Ya. Maka dilarang kemudian dengan dibakar, disalib, apalagi dicincang, disuntik, ya macam nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah istirqaq, yaitu dijadikan budak. Dijadikan budak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, jadi kalau udah dijadikan budak maka dia tak dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang maka nanti dibagi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat. Kemudian yang ketiga alman. Alman itu dibebaskan bebas total. Bisa saja seorang imam kemudian membebaskan 1, 2 ya, sebagai bentuk untuk memberi petunjuk kepada semuanya bahwa Islam itu rahmat, bahwa Islam itu tidak kejam, atau mungkin karena ada jasa dia kepada pasukan Islam sehingga dibebaskan.
umpamanya ya. Nah. Kemudian yang keempat adalah al-fidyah bil mal atau bil rijal, ditebus baik dengan harta atau dengan tawanan Islam yang lain. Nah, dan penebusan ini disebutkan tidak ada kewajiban harus 1:1, enggak. Bisa aja umpamanya 1 dibanding 2, 2 dibanding 1, 3 banding 1. Mana kebijaksanaan imam? Mungkin ya, yang ditawan sama orang Islam ini adalah jenderal besar orang kafir. Maka dia ditebus dengan umpamanya 100 pasukan orang Islam yang ditawan. Karena ini jenderal. Nah, gitu ya. Atau umpamanya ada jenderal orang Islam yang ditawan 1. Kemudian kita membebaskan 10, 20 dengan 1 itu dibebaskan. Maka kembali kepada kemaslahatan imam. Ya. Sebab itu disebutkan sini wa yajuzu ayyufada musyrikun wahidun bi muslimin aw aktsar. Boleh satu orang musyrik ditebus dengan satu orang muslim atau banyak. Wa musyrikuna bi muslim. Yang penting adalah yaf'alul imamu min dzalika, yaf'alul imamu min dzalika ma fihil maslahah lil muslimin. Apa yang maslahat untuk orang Islam? Fa in khafiya alaihil ahad habasahum hatta yadhar lahul ahad. Nah, mengambil kemaslahatan umat Islam atau memandang kemaslahatan umat Islam ini hukum wajib. Hukum wajib. Seorang imam pemimpin melakukan sesuatu itu harus wajib, fardu, faridotun, apalagi kita sebut, lazim, wajib, harus menggunakan prioritas maslahatul Islam wal muslimin, harus. Ya. Kalau dia tidak tahu kemaslahatannya apa, maka dia nggak boleh melakukan. Tunggu dulu. Tunggu. Ditunda. Cancel. Ya, sampai yakin kemaslahatan umat. Disinilah ya beratnya jadi pemimpin. Kalau disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada satu orang istar'a salasatan minal muslimin aw aktsar. Dia memiliki hak kepemimpinan kepada 3 orang Islam atau lebih. 3 orang. 3 orang atau lebih. Kepling saja sudah puluhan atau mungkin bisa sampai 100 lebih. Karena hitungannya satu rumah sudah 8 orang. Satu rumah 6 orang. Kepling saja sudah beratus. Gimana pula lurah? Gimana pula camat? Gimana pula? Tidak ada satu orang istar'a salasatan minal muslimin aw aktsar. Dia menjadikan dirinya pemimpin, artinya pemimpin dari 3 rakyat atau lebih. Summa ghasyahum, kemudian dia curang sama mereka. Curang itu berarti memberikan kebijakan yang mudarat kepada orang. Ya. Melakukan yang tidak adil. Kebijakan-kebijakan yang bukan karena asas maslahat, termasuk itu. Harramallahu alaihi ayyuriha raihatal jannah. Allah haramkan dia mencium bau surga. Allah haramkan dia mencium bau. Maka sebisa mungkin dalam urusan pemimpin ini harus ekstra hati-hati. Ya, jangan cari-cari jabatan. Ya. Berbeda kalau umpamanya istilahnya kerja. Yang kerja tersebut adalah
bagian dari ijarah. Semisal umpamanya di kantor, ya, pabrik, toko, ini perdagangan, tapi menguasai satu masyarakat, semuanya kebijakan urusan masyarakat ini kepada dia, dan inilah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, kepanjangan tangan dari presiden. Dari presiden turun menteri, dari menteri turun kemana, kebijakan apa, ke gubernur, dari gubernur turun ke bupati, dari bupati kebijakannya turun lagi, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu kan istilahnya, nggak mungkin seorang camat kemudian ngambil kebijakan melawan gubernur atau melawan presiden, nggak mungkin. Pasti kebijakannya adalah dari, itulah namanya kepanjangan tangan. Ya, semisal umpamanya informasi kemarin wali kota Medan nolak 30 ton beras. Pasalnya apa? Pasalnya cuman karena nggak berani melanggar aturan dari presiden. Berarti wali kota adalah kepanjangan tangan dari presiden. Itu loh maksudnya, Pak. Yang dimaksud pemimpin itu kayak gitu. Ya. Berbeda dengan umpamanya, ya kayak tadi umpamanya, mohon maaf, orang kerja di kantor, orang kerja di, ya kita mau keluar biasa, bisa. Ya, kita memutus PHK bisa. Ya, dan lain sebagainya. Tapi kita bukan kemudian menguasai kepada bawahan, enggak. Hanya saat kerja itu saja, istilahnya bos ini ngatur namanya. Ngatur, kok kerjanya di sini, ini barang diantar ke sana, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pemerintah tadi yang berhubungan dengan keuangan masyarakat secara umum, ya, kekayaan alam yang itu adalah hak masyarakat secara umum. Nah, itu pemerintah itu namanya. Ya, maka ini tadi kita sampaikan bentuk kewajiban fa'in khafi alail ahad. Kewajiban untuk melakukan kebijakan yang bermaslahat untuk orang Islam. Kalau dia tidak tahu atau ragu, maka wajib ditunggu habasahu. Wajib di cancel. Ya, sampai nampak mana yang lebih maslahat untuk orang Islam. Demikianlah pemimpin. Sehingga masyhur, semisal contoh ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, kalau masyarakat, rakyatku dalam keadaan lapar, ya, maka aku yang pertama kali lapar. Tapi kalau masyarakatku, rakyatku kenyang, maka aku yang paling akhir kan kenyang. Rakyat duluan yang kenyang semuanya. Baru kemudian aku terakhir. Sekarang kira-kira ada pemimpin yang kayak gini nih? Masyarakatnya ya, kena bencana, mereka makan enak-enakan di sana, ya kan? Ya. Yang kena bencana tidak tahu lampunya gelap, kapan hidup, ya, tidak tahu makan apa, nunggu relawan, nunggu macam-macam, tidak tahu kemana pemimpinnya. Nah, maka ini disebutkan tadi, kita sebutkan tentang yang jadi budak adalah orang kafir asli, baligh, akil. Ya, disebut asli karena keluar dari hukum kafir asli adalah murtad. Maka orang murtad tidak, kalau umpama ini terjadi peperangan, di antara yang ditawan ada satu orang. Satu orang ini ada nampak-nampak dia pernah Islam. Ditanya memang betul, dulu dia Islam, tapi kemudian dia murtad. Ya, hijrah ke tempat atau negara kafir. Gimana orang murtad? Murtad ini tidak diterima kecuali Islam. Gak ada imam kemudian milih 4 tadi itu. Dimerdekakan, dibunuh, terus apa lagi? Tebusan, jadikan budak. Gak ada pilihan 4.
Orang murtad harus Islam, harus Islam. Gak mau dia Islam, dipaksa Islam, gak mau dibunuh. Dan hukumnya hukum murtad, dibunuh hukum murtad. Kan ada, pernah kita bahas tentang masalah jinayat, ya, dalam bab semisal bab zina, bab mencuri, bab haddul qadzaf, ada hukum had murtad. Ya, nah, maka orang murtad tidak diterima kecuali harus masuk Islam, harus masuk Islam. Ya. Waman aslama minal kufari qoblal asri ahraza malahu wa damahu wa shighara auladi. Dalam peperangan umpamanya ada orang Islam sebelum ditawan udah Islam duluan. Orang kafir Islam duluan. Terjadi peperangan. Tapi sebelum ditawan dia teriak syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau pas sudah terjadi kekalahan, ya, sebelum dipegang, sebelum ditangkap, dia sudah, aku tadi udah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana? Ahraza malahu wa damahu wa shighara auladi. Maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan anak-anak kecilnya, anak-anak kecilnya terjaga, ikut dia, termasuk hukum Islam. Yang kecil, yang besar enggak, yang besar tetap, yang baligh berhukum sendiri, berhukum sendiri. Kalau perempuan jadi budak, kalau laki-laki ya kembali kepada kebijaksanaan imam tadi, kebijaksanaan presiden untuk memilih salah satu dari empat. Wa hukima bi islamihim taba'anlah, dihukumin Islam semuanya, anak-anak kecilnya karena ikut sama dia. Berbeda bi khilafil balighin, berbeda dengan orang-orang baligh dari anak-anaknya. Fala yasimuhum islamu abihim wa islamul jaddi. Ya. Maka tidaklah dia terjaga sebab Islamnya bapak atau Islamnya kakek, karena dia sudah baligh. Sebetulnya anak yang sudah baligh, ya, istilahnya dia sudah memiliki hak masing-masing sendiri, ya. Dalam banyak hal anak yang sudah baligh itu sebetulnya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Ya, maksudnya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab hukum fikih, bukan tanggung jawab etika moral, bukan tanggung jawab urusan hubungan interaksi bapak anak bapak. Ya, tapi hubungan semisal nafkah wajib, dosa, ya. Kalau melakukan apa-apa ditanggung masing-masing. Beda kalau sama anak kecil. Ya, anak kecil mohon maaf melakukan mabuk, gak bisa dicambuk. Gak bisa dicambuk. Mohon maaf, umpama anak kecil zina, gak boleh dirajam. Umpama ini kalau kita bilang naudzubillah min dalik, ya kan ya. Tapi kalau sudah baligh ya masing-masing lah tanggung jawab. Orang tuanya gak bisa. Kan gitu kan, secara hukum fikih. Tapi secara moral, secara etika, secara kemasyarakatan ya pastinya ya pasti tanggung jawab orang tua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma arina izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafadna wal muslimin wa hafadna wa sallimna wal muslimin wa farrij anna wal muslimin wa ajil bihlaki adaidin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhal al muslimin. Allahumma ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia wa saira biladil muslimin baldatan thayyibah tajri fiha kama sunnatus ya hayy ya qayyum
Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Ya Latifan bi khalqihi ya Aliman bi khalqihi ya Khabiran bi khalqihi. Ultuf bina ya Latif ya Alim ya Khabir. Ya Latifan lam yazal ultufina fi ma nazal. Innaka latifun lam tazal ultufina wal muslimin. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.